Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di Siniar Sasambo, kali ini edisi Bisato, bincang bersama tokoh. Di akhir Mei ini kita sudah kedatangan satu penulis dari Lombok. Kalau minggu lalu kita ketemu dengan penulis perempuan, kali ini kita bertemu dengan penulis laki-laki yang masuk dalam Ubud Writer apa? And Reading Festival sebagai emerging writer di sana. Langsung kita ketemu aja ya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Abel ya, atau nama lengkapnya Robian Abel Ramdon. Betul. Ya. Salam kenal teman-teman. Bener berarti saya menyebutkan namanya ini. Oke. Biasanya dipanggil siapa Mas? Kawan-kawan Mas di Mataram Robi? akrab manggil Abel. Abel. Oke. Tapi kalau dalam konteks yang formal mungkin Robi boleh. Oke, mungkin kita buka Bisato kali ini dengan perkenalan dari Mas Abel ya. Silakan Mas Abel. Saya Robian Abel Ramdon, akrab dipanggil Abel oleh kawan-kawan. Ya, betul seperti yang disampaikan Mas Rijal, saya kebetulan seorang penulis yang belakangan disebut-sebut masuk dalam Ubud Writers and Reading Festival, sebuah festival yang cukup bergengsi di Asia Tenggara, digelar di Ubud, Bali. Saya masuk sebagai emerging writers. Dalam festival itu kami diminta untuk mengirimkan karya berupa karya cerpen, dan alhamdulillahnya salah satu cerpen saya yang saya kirim di sana itu membawa saya ke festival tersebut. Saya menulis sekitar SMA, mungkin pada tahun 2013 saya memulai SMA di SMA Negeri 2 Mataram, dan waktu itu kebetulan aktif di ekstrakurikuler teater Mas. Nah, karena teater kan cukup dekat dengan sastra, dan dari kedekatan dengan sastra itu saya terbiasa membaca teks-teks sastra yang kemudian membuat saya menyukai sastra. Oke. Itu tadi ya profil dari Mas Abel. Dari usia belia ini berarti ya sudah menyukai karya sastra sendiri. Usia saya sekarang 27, saya kelahiran 1998. Ya. Oke. Jadi untuk informasi buat sahabat bahasa, UWRF ini itu adalah salah satu ajang bergengsi se-Asia Tenggara untuk penulis-penulis se-Asia Tenggara. Jadi biasanya jadi satu di sana ya, berkumpul di sana, di situ banyak kegiatan ya. Dari tahun berapa WRF itu kalau nggak salah? Ingat saya 2004 ya. Jadi itu ajang yang memang sudah lama diselenggarakan di Ubud, Bali. Kita mulai ya Mas ya. Jadi kalau melihat dari profil Mas Abel tadi sendiri, kalau sekarang ini aktivitas dari Mas Abel itu apa aja sih? Untuk aktivitas ya tentu saja saya menulis ya, konsentrasi saya pada kepenulisan. Tapi di luar dari profesi saya sebagai penulis, saya juga menjalankan sejumlah bisnis kecil-kecilan yang menopang kehidupan saya, baik sebagai seorang ayah atau kepala rumah tangga lah, sebut seperti itu. Nah, sementara bisnis-bisnis ini berjalan, saya tetap berkarya. Sudah sederhana itu sih kehidupan saya. Berarti sekarang juga sambil berbisnis Mas ya? Iya, berbisnis, dan itu di bukan bidang bisnis apa? yang rumit sebenarnya. Transportasi dan kuliner. Oke, siap. Kalau Mas Abel bilang tadi, kecintaan pada sastranya dimulai dari waktu SMA ini. Ya. Bisa dijelaskan lebih detail lagi dulu bagaimana Mas bisa terjun ke teater? Kita tahu mungkin ekstrakurikuler kadang pokoknya ikut atau apa, tapi kenapa memilih ke teater dan akhirnya malah tenggelam atau tercebur di sana, di sastra?
Sebentar saya ingat-ingat ya, karena ini 2013 kayaknya. Sudah sangat lama sekali. Seingat saya waktu itu saya terjun ke teater karena saya suka menonton film. Nah, bagi saya pokok dari sebuah film itu adalah bagaimana adegan-adegan itu berjalan. Karena kuatnya peran seorang tokoh yang ada di dalam. Atau aktornya. Nah, saya merasa waktu itu menarik juga nih kalau belajar keaktoran. Nah, kebetulan ada ekstrakurikuler teater di SMA saya, sudah saya memutuskan untuk ikut, dan beberapa kali memang sampai pada pentas-pentas di dapat panggung lah. Nah, kemudian dari proses saya berlatih keaktoran itu kan aktor diminta atau setidaknya wajib lah untuk membaca naskahnya, memahami naskahnya, dan naskah-naskah teater itu sangat erat kaitannya dengan teks-teks sastrawi, adegan-adegan sastrawi, adegan-adegan puitik. Dan saya lihat, wah kayaknya bisa nih saya nyoba-nyoba awalnya bikin naskah teater, tapi kok rasanya tidak bagus ya, kayak biasa aja gitu loh. Malah lama-kelamaan saya baca, saya malu sendiri nih bacanya. Nah, akhirnya saya coba bikin yang lain nih. Awalnya saya coba baca-baca dulu. Waktu itu saya ketemu dengan Mas Kiki Sulistyo namanya, pendiri Akar Pohon. Pasca sebuah pementasan teater, waktu itu saya menjadi aktor dalam sebuah pertunjukan. Setelah pertunjukan itu saya ketemu sama Mas Kiki secara tidak sengaja dan berkenalan di sana. Nah, berkenalan dengan Mas Kiki kemudian mempengaruhi saya dalam tanda kutip untuk mengenal lebih jauh teater dan mengenal lebih jauh sastra. Nah, beliau kemudian merekomendasikan sejumlah bacaan dari sana dan mempengaruhi saya coba-coba dong menulis. Nah, awalnya saya menulis puisi. Waktu itu menulis puisi untuk iseng-iseng aja, untuk latihan-latihan aja, sampai kemudian saya ikut FLS 2M, saya menang kalau nggak salah di level Kota Mataram dan di provinsi. Nah, setelah dari puisi saya coba lagi nulis-nulis cerpen, puisi cerpen, begitu seterusnya sampai saya tidak sadar bahwa rutinitas yang saya lakukan itu kemudian tidak memiliki motif apa-apa selain sekedar menulis gitu. Sampai sekarang saya menulis cerpen, sampai sekarang saya menulis puisi, esai, dan bentuk-bentuk tulisan lainnya itu sekedar hanya untuk memuaskan keinginan saya menulis. Itu seperti saya nggak sadar tiba-tiba saya lapar dan pengen makan, saya nggak sadar tiba-tiba saya pengen menulis aja kayak gitu. Berarti bagi Mas Abel sendiri ini menulis itu seperti kayak bernafas sepertinya. Bisa dibilang gitu. Sekarang ya. Lebaynya seperti itu. Maksudnya menulis itu bukan suatu beban atau betul atau apa namanya target ya, tapi apa yang ada di dalam pikiran kita atau inti dari pikiran kita itu kita ingin tuliskan dalam bentuk apapun itu, entah itu puisi, entah itu dibentuk dalam sebuah cerpen, esai, kritik sastra atau sebagainya. Dan juga memang Mas Kiki ini memang menjadi salah satu pemantik dan pencari potensi-potensi sastra yang ada di NTB. Iya, kayaknya dia punya ini ya. Punya sense tersendiri mana yang ini dia dianugerahi untuk mencari. Ini yang belum berlian, yang belum diasah. Betul. Seperti itu. Oke. Kalau dilihat lagi dari latar belakang pendidikan Mas Abel, Mas Abel ini dari ilmu komunikasi. Betul, ilmu komunikasi. Universitas Airlangga ya. Betul. Sama alma maternya dengan saya ternyata. Benar, saya di Mas Rija. Fakultas Ilmu Budaya. Tetangga kita ya. Kenapa malah memilih ke ilmu komunikasi? Kenapa nggak terjun langsung ke sastra seperti saya? Ya, saya sempat ada pertimbangan seperti itu dulu ya. Ada dua pertimbangan saya saat memilih kuliah. Pertama, jurusan teater, kedua jurusan sastra Indonesia. Tapi waktu itu saya sebenarnya cukup matang ya untuk berpikir, karena waktu itu saya melihat banyak sekali contoh lulusan sastra dan lulusan teater yang saya kira cukup terbatas pergerakannya, pilihan untuk berkarirnya waktu itu ya. Saya berpikir kayaknya tidak seluas ketika saya mencari jurusan yang lebih fleksibel nih. Nah, saya anggap
komunikasi adalah jurusan yang fleksibel, yang bahkan bisa masuk ke sastra, bisa tidak hanya masuk di jurnalisme, tapi juga bisa masuk di public relation dalam sebuah perusahaan dan segala macam. Waktu itu ketika SMA tentu saja saya memikirkan karir ya, tidak ada hal lain yang bisa saya pikirkan karena memang ketika SMA kita secara nggak langsung didoktrin nih sama sekolah untuk memikirkan karir, menjadi karyawan yang baik dan segala macam. Ya walaupun saya walaupun saya cukup banyak membaca, tapi namanya anak remaja ya pasti terpengaruhi lah dengan ketakutan semacam itu. Akhirnya kecemasan itu kemudian membawa saya pada diskusi dengan seorang anggota keluarga saya. Kira-kira mana nih antara tiga ini yang bisa saya ambil? Nah, anggota keluarga saya ini mengatakan, ya kalau misalnya kamu ingin lebih fleksibel dan punya peluang lebih besar dalam sebuah karir di industri misalnya, ya kamu coba ambil komunikasi walaupun pada akhirnya kamu nggak bermuara di sana. Ya benar saja saya memang tidak bermuara di industri komunikasi, cuma saya ngambil cukup banyak ilmu lah dari jurusan tersebut. Oke, dari latar belakang pendidikan tadi, ilmu komunikasi, pengaruhnya secara langsung atau secara tidak langsung ke karya Mas Abel sendiri bagaimana? Sebelum masuk ke komunikasi dan sesudah gitu. Prinsip dasar komunikasi itu adalah menyampaikan pesan. Nah, saya anggap sastra adalah salah satu jalan untuk menyampaikan pesan, medium penyampaian pesan. Nah, di sana saya coba menanamkan apakah bisa nggak sih prinsip komunikasi ini diterapkan lewat sastra. Tapi kemudian seiring perjalanan praktik saya tersebut, tidak semudah itu ternyata. Banyak pesan-pesan misalnya ya. Kalau misalnya itu bisa dibilang pesan, itu yang ketika saya uji ke istri saya misalnya atau ke kawan-kawan saya, kamu nyampe nggak pesannya ini? Nggak nyampe gitu. Oh berarti tidak melulu nih sastra ini soal menyampaikan pesan. Kadang sastra itu disusun hanya untuk menampilkan sebuah pertunjukan estetika bahasa misalnya, sebagaimana orang-orang menyusun arsitektur, menyusun musik atau menyusun gambar yang kadang kita tidak perlu memikirkan pesannya yang kayak gimana-gimana, yang penting dia indah aja gitu. Indah. Entah itu dari permainan rimanya atau dari pilihan-pilihan diksinya. Tapi memang ilmu komunikasi juga dekat dengan semiotik pastinya kan. Betul. Nah, saya mungkin kalaupun ada hal yang bisa saya praktikkan ya dari ilmu komunikasi ke sastra adalah cara mengkritik karya saya sendiri. Bahwa dalam proses kepenulisan yang paling penting adalah proses penyuntingan bagi saya. Menulis itu sebentar, tapi penyuntingannya itu bisa memakan waktu seminggu, sebulan. Nah, dalam proses penyuntingan itu saya mencoba untuk mengkritik karya saya menggunakan teori-teori komunikasi, pendekatan komunikasi. Semiotik salah satunya. Salah satunya semiotik. Pastinya itu pasti ada. Oke, dari karya-karya Mas Abel itu kebanyakan Mas Abel ini kan menulis prosa ataupun puisi. Iya, betul. Tantangan untuk menulis prosa dan puisi itu apa saja, Mas? Bagi Mas Abel ya. Dan kan keduanya memang satu jenis yang berbeda ya, dua jenis yang berbeda. Nah, itu apa saja tantangannya di situ? Kalau prosa, mungkin semua orang menganggap menulis sastra itu tumpuannya adalah imajinasi. Tapi untuk membuatkan kerangka imajinasi dalam sebuah tulisan, saya membutuhkan bahan-bahan lain yang ada di sekitar saya. Nah, saya itu ada dalam dua periode kepenulisan. Dua periode kepenulisan ini adalah ketika saya baru belajar menulis, ketika saya di SMA atau baru lulus dari SMA dan baru masuk kuliah. Periode kedua adalah pasca saya lulus kuliah. Nah, saya menganggap periode pertama saya itu jauh lebih menyenangkan ketimbang periode kedua saya. Kenapa begitu? Karena dulu saya tuh tinggal di Lombok Timur. Saya membesar di Lombok Timur di sebuah desa yang namanya Apitai, Kecamatan Peringgaban. Di desa ini saya mendengar banyak sekali cerita-cerita, mitos-mitos yang saya rasa ini tinggal ditulis aja nih. Sederhananya kayak gitu, tinggal ditulis aja jadi cerita. Seolah-olah semua bahan itu ada di sekitar saya tanpa saya susah payah untuk mencarinya. Nah, itu. Nah, setelah semuanya saya tuliskan, saya akhirnya ngelihat cerpen-cerpen itu kan, membaca ulang, seru juga ya. Tapi secara teknik saya masih lemah. Saat itu. Karena saya hanya berpikir ya udah menulis ya. Menyampaikan cerita udah selesai gitu.
Nah kemudian setelah saya lulus kuliah mengerti banyak ya. Ya lumayan mengerti soal sastra, teknik-teknik kepenulisan karena seiring perjalanan waktu saya belajar. Saya menulis lagi, tapi tidak menggunakan bahan-bahan yang pernah saya gunakan dulu di Apitai itu. Jadi saya mencoba melihat realitas-realitas di dekat saya saja untuk saya tuliskan, karena berhubungan waktu itu saya baru lulus kuliah dan masih mengingat hal-hal yang sifatnya urban ya, karena saya berkembangnya di daerah-daerah perkotaan. Saya coba menulis hal-hal yang sifatnya urban, topik-topik perkotaan, topik-topik yang jauh dari narasi-narasi pedesaan atau mitos. Secara teknik saya ngerasa ini sudah cukup layak nih untuk dibaca, tapi secara bahan cerita kok saya ragu ya. Saya sendiri tidak merasa puas dengan karya saya, tapi di satu sisi saya merasa tenang karena secara teknik saya ngerasa ini beres nih. Tapi isinya secara teknisnya udah beres. Secara topik apa yang saya ceritakan itu bagi saya tidak menarik ya bagi saya sendiri. Itulah dilema-dilema yang saya alami. Nah itu untuk cerpen. Tapi kalau untuk puisi, saya ngerasa puisi itu saya tidak ada ini ya, tidak ada pertimbangan teknis yang terlalu dilematik seperti prosa. Puisi itu bagi saya semacam medium reflektif aja. Ketika saya lagi capek kerja, ketika capek nulis cerpen, atau ketika capek dalam hal apapun, itu saya ke puisi. Karena saya ngerasa saya di puisi itu tidak ada beban nih. Lebih, jalan pintas ya. Lebih bebas rasanya. Menyampaikan cerita itu dan membuat puisi itu dua hal yang berbeda. Walaupun terkesan puisi itu katakanlah lebih susah dipahami, tapi penulisannya terasa lebih bebas bagi kita. Karena satu hal yang dia andalkan dalam sebuah puisi adalah bahasa. Ya udah, kita cuma menuliskan, merangkai bahasa. Nah, kalau di prosa kita merangkai cerita, memvalidasi realitas, logika dan segala macam. Harus riset dulu kadang. Ya. Faktanya di lapangan itu seperti apa. Walaupun sebenarnya tidak selalu ya prosa harus berkaitan dengan fakta atau data. Tapi ada upaya-upaya validasi kan secara di alam bawah sadar kita untuk melihat apakah cerpen-cerpen ini bisa tervalidasi nggak ya oleh pembaca gitu. Ada beban-beban seperti itu walaupun sedikit. Logikanya main nggak ya? Iya. Nah kalau di puisi enggak sih. Kayaknya menyenangkan aja puisi. Lebih terbang sebenarnya. Lebih terbang. Makanya puisi-puisi saya tuh ini ya, banyak sebenarnya, cuma tidak ada yang saya publikasikan. Saya ngerasa kalau misalnya ini dipublikasikan mungkin orang-orang apaan karena saya menganggapnya cuma sekedar main-main aja, senang-senang. Baik. Memang puisi ini kalau tentang pribadi itu kadang disimpan sendiri kan. Iya, betul. Seperti saya pun juga ada beberapa yang saya simpan sendiri. Oke. Kita kembali lagi ke Ubud Writer and Reader Festival ya. Gimana prosesnya sampai Mas Abel ini terpilih sebagai emerging writer di sana. Kemudian cerpennya itu berjudul Di Sebuah Kota ya, yang masuk ya. Itu kenapa cerpen itu yang Mas daftarkan? Dari berbagai karya yang pernah Mas Abel tulis. Saya tahun ini memang menjadwalkan diri untuk merilis sebuah buku. Nah, proses untuk penerbitan buku ini dari penyusunan ulang, penyuntingan dan lain-lain itu saya lakukan sejak akhir tahun lalu, Desember ke Januari. Ya, seingat saya segitu ya, Desember ke Januari. Pokoknya akhir tahun. Nah, saya ngerasa kalau misalnya karena ini adalah buku perdana saya ya, buku perdana saya. Judulnya apa? Bukunya? Kumpulan cerpen itu? Tuhan Bersembunyi Seperti Kancing Cadangan. Siap. Nah, saya ngerasa ini karya perdana saya yang mau tidak mau harus saya istimewakan dong, karena ini seperti anak pertama. Nah, berhubung saya seorang ayah dan saya tahu bagaimana merasakannya ya. Jadi saya ngerasa, kayaknya menanti-nantikan karya pertama ini sangat membahagiakan. Anak pertama ya. Istimewakan nih. Selama ini saya mengirimkan karya-karya saya itu dimuat di media-media, tidak terangkum dalam sebuah antologi misalnya, dalam sebuah buku. Nah, ketika saya berkesempatan untuk menerbitkan buku, ini harus saya garap beneran nih, baik dari proses produksinya hingga distribusinya. Nah, singkat cerita,
sudah ada jadwal terbit untuk buku tersebut, tapi saya merasa ini harus dipromosikan dengan cara yang berbeda gitu. Nah, saya ngelihat H-1 kalau nggak salah waktu itu, kebetulan sekali Ubud Writers ini mengupload sebuah poster di Instagram mereka bahwa pendaftaran Emerging Writers itu akan ditutup besok. H-1 iya, berarti. saat itu juga awalnya saya nggak kepikiran untuk ikut, Mas. Tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya menarik nih kalau misalnya saya ikut di sini dan mempromosikan karya saya. Pun kalau misalnya saya tidak lolos, ya setidaknya karya yang saya tulis ini mungkin bisa dijadikan bahan untuk buku ini, materi untuk buku ini, atau dikirim ke media lain. Nah, saya tulis keesokan harinya, saya bangun pagi sekitar jam 6:30 lah ya. Saya biasanya menulis jam 12. Nah, itu adalah waktu saya menulis agak serius 12 malam. 12 malam. Saya nulis pagi 6:30 sampai jam 9 saya jeda karena saya harus masak nih di rumah. Saya masak, selesai masak sekitar jam 12 saya lanjut nulis lagi sebentar, kerja, dan singkat cerita tulisan itu selesai malam dan langsung saya kirim. Nah, tidak lama setelah itu ternyata tulisan itu terpilih begitu. Jadi H-1 lah saya tulis, Mas. Nah, kenapa misalnya H-1 itu baru menulis? Berarti belum disiapkan dari... Enggak saya siapkan. Ya karena saya bilang tadi, saya menulis sehari-hari ya. Biasa aja gitu loh. Jadi ketika ada ataupun tidak ada festival itu saya akan menulis. Dan kebetulan memang festival itu membuat saya menulis lebih pagi aja gitu. Itu sih, Mas. Oke, berarti H-1 Mas tulis. H-1. Benar-benar saat itu juga tanpa persiapan apa yang harus saya tulis nanti untuk Ubud Writer ini gitu kan. Dan judul di sebuah kotak itu pun saya ambil dari, nah ini saya samar-samar ya ingatan saya kalau nggak salah pernah mengingat di sebuah platform atau website dari Ubud Writers bahwa tahun ini Ubud Writers itu hendak membicarakan banyak hal soal kota, urbanisasi, kebudayaan dan gitu-gitu. Ya udah, karena saya ingat itu aja saya jadikan judul di sebuah kota karena ini langsung tema nih, tema festivalnya jadi judul aja. Oke. Berarti dari terpilih menjadi salah satu Emerging Writers, berarti nanti diundang di sana, Mas ya? Ya, diundang ke sana, nanti berarti di sana kegiatannya apa, Mas? Kalau saya lihat dari kegiatan yang sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dan sudah sempat juga diskusi sama panitia beberapa minggu lalu. Nanti kita di sana akan berdiskusi, diskusi lintas bersama pengunjung lintas negara. Ada orang-orang dari Eropa, orang-orang dari Amerika dan Asia Tenggara berkumpul di sana mendiskusikan soal kebudayaan, mendiskusikan soal politik, sastra dan segala macam, dan tentu saja mengenalkan karya masing-masing seperti itu. Dan bagi saya ini adalah kesempatan yang baik lah untuk bagi saya pribadi ya, untuk mempromosikan, mengenalkan diri maupun mengenalkan buku saya, karena barangkali ya tidak hanya di Indonesia nanti buku saya bisa dikenal ya, bisa titip nih ke bule-bule nih. Bro, mau di Belanda mana gitu. Oke, jadi seperti ini nih anak saya. Nah, ini anak saya ada di buku saya. Kalian spesial. Nah, bisa dibaca di buku saya atau di anak saya ini ya. Oke. Jadi persiapan apa aja Mas yang udah disiapkan untuk ke UWRF ini? Tidak ada persiapan yang spesifik sih. Pas diskusi terakhir dengan panitia, memang sedikit banyak kita akan membicarakan soal karya, dan untuk membicarakan karya saya pribadi saya tidak perlu memikirkan apa-apa ya, karena ketika ditanya sesuatu terkait karya saya pasti akan bisa menjawab karena saya menulis itu. Kedua, kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang menyangkut kebudayaan atau kepemerintahan misalnya di daerah, bagaimana pemerintah menunjang sastra misalnya, atau bagaimana kebudayaan berkolerasi terhadap kehidupan kita, atau hal-hal lain ya yang sifatnya di luar dari kesusastraan, saya rasa itu pun tidak akan terlalu berat bagi saya. Maksud saya itu topik sehari-hari yang sering kita diskusikan bersama kawan-kawan, seperti kawan-kawan di akar pohon, kawan-kawan tongkrongan, walaupun tidak selalu dalam konteks serius ya, tapi kadang kita membicarakan itu sebagai selingan keluh kesah, karena
banyak diskusi-diskusi mengenai topik-topik itu yang dibaca dengan pendekatan kritis, dan kalaupun perlu membacakan diskusi, membawakan topik-topik tersebut di forum, saya rasa saya tidak butuh waktu lama untuk riset sepertinya, karena semua kejadian itu ada di depan mata, ya udah tinggal kita sampaikan. Kita kan tidak perlu berbohong atau mengindah-indahkan apa yang terjadi kan. Kalau memang ternyata adanya seperti ini, ya udah kita sampaikan. Yang terjadi dari apa ini di lapangan seperti ini. Iya, di lapangan seperti ini ternyata kondisi kebudayaan, kondisi adat, kondisi sastra, ya udah saya sampaikan seperti itu. Jadi tidak perlu persiapannya seperti apa. Baik. Berkarya dari mencintai sastra dari tahun 2013 atau berkarya dari tahun itu sampai di 2025. Di mata Mas Abel sendiri, bagaimana hal apa yang menurut Mas Abel ini membawa Mas Abel sampai ke titik sekarang ini? Maksudnya bisa meraih emerging writer atau penghargaan-penghargaan lainnya dari tahun 2013 sejak aktif di dunia sastra. Oke. Jadi saya tuh kadang bingung ya, apakah saya tetap menulis ini karena saya disiplin atau sudah kebiasaan aja. Nah, sempat saya berpikir kayaknya ini berkat kedisiplinan saya, tapi saya koreksi deh jawabannya. Ini kebiasaan aja. Iya, kebetulan ada kebiasaan saya yang diapresiasi orang-orang. Jadi setiap hari saya menulis, ada satu hari yang kemudian beruntung. Nah, Ubud Writers adalah keberuntungan itu bagi saya. Jadi apa yang membuat saya mencapai berbagai hal ini sampai sekarang dan tetap bertahan menulis, ya tidak lebih karena kebiasaan aja. Kebiasaan menulis ya. Kebiasaan menulis. Jadi kebiasaan itu saya rasa tidak perlu diindah-indahkan juga ya, karena ya udah kebiasaan aja. Baik. Jadi memang melakukan hal yang kita senangin tanpa harus menjadi beban itu menjadi satu privilege lah tersendiri. Kita nggak perlu memikirkan apa yang mau saya tulis atau saya harus punya target menulis tiap hari atau 2 atau 3 cerita gitu kan, katakan misalnya. Tapi menulis setiap hari dengan tanpa beban itu memang jadi privilege tersendiri ya. Jadi itu jadikan menulis itu kebiasaan teman-teman ya. Oke. Silakan jadikan. Oke. Selanjutnya nih, setelah dari Ubud Writer, kemudian hal atau langkah besar apa yang selanjutnya Mas Abel lakukan, terutama di dalam dunia kepenulisan ini, khususnya lagi di Lombok lah. Apa yang mau Mas lakukan? Ini aja lah. Ini kan buku saya sudah open pre-order kan, yang buku perdana saya, dan kata penerbitnya minggu ini sampai minggu depan itu sudah dilakukan pengiriman ke sejumlah wilayah. Nah, bulan Juni akan ada perayaan di Lombok terkait buku tersebut yang insya Allah digelar oleh kawan-kawan akar pohon. Kemudian di bulan Juli atau tidak Agustus, saya akan melakukan perjalanan promosi membawa buku itu ke sejumlah kota di luar Lombok, seperti di Surabaya, ke Mojokerto, Malang, Madura, Jakarta, Jogja. Ya, singkatnya tur lah ya, tur promosi. Nah, itu agenda dekatnya. Agenda lain selain tur promosi sambil menyiapkan naskah baru, karena pasca pengumuman Ubud Writers itu dan sebelum itu lagi ada beberapa penerbit yang sudah menghubungi saya, bahkan sebelum buku perdana saya ini siap, yang meminta naskah-naskah saya. Dan kebetulan saya juga setelah menyusun naskah perdana ini, buku perdana ini, saya masih ada cadangan materi, tinggal saya susun ulang, tinggal saya sunting ulang sedikit baru saya serahkan. Jadi sementara saya sedang menyiapkan satu novel, satu buku kumpulan cerpen lagi, sembari buku perdana saya ini beredar seperti itu. Dan saya targetkan kalau nggak akhir tahun ini ya awal tahun depan seperti itu. Jadi menyiapkan naskah baru ya, karena sudah banyak yang antri minta naskahnya ini berarti ya. Sudah banyak yang antri dan saya agak ini ya terbebani sebenarnya. Kenapa ini malah jadi terkesan profesional ya? Karena ini sekali lagi kebiasaan ya, kebiasaan aja ya. Kebiasaan yang akhirnya diapresiasi banyak orang, tapi itu tadi itu
Itu jadi memang berkah tersendiri, memang mempunyai apa ini kebiasaan yang bisa diapresiasi orangnya. Oke, seru sekali tadi. Bagaimana kita lihat Mas Abel dari awal kecintaannya pada sastra hingga bisa menjadi emerging writer saat ini itu berkah tersendiri bagi Mas Abel. Juga itu tadi salah satu tips juga kayaknya ya, untuk menulis itu tulis saja udah. Tiap hari tulis aja. Tulis ya. saja. Ya. Sejelek apapun itu atau secisi apapun itu tulis aja. Betul, apapun betul, itu. betul. Entah itu nanti salah ataupun masih berantakan, belum sepenuhnya bagus, tapi kita bisa apa ini mengeksplor diri kita sendiri. Yang penting jangan plagiat, teman-teman. Betul, betul. Yang penting jangan plagiat gitu. Jadi wah, seru sekali itu tadi pengalaman dari Mas Abel. Tidak terasa ini sudah lebih dari 30 menit sepertinya ya kita ngobrol, Mas Abel. Benar, seru banget. Terima kasih Mas Abel untuk kehadirannya di Sinersa Sambo kali ini. Terima kasih sudah diundang. Semoga buku perdananya bersembunyi seperti kancing cadangan. Tuhan bersembunyi seperti kancing cadangan. Nggak terpikirkan orang bikin judul seperti itu, karena kancing cadangan itu benar-benar sia-sia. Iya. Biasanya di pergelangan ini kan. Kalau nggak di bawah baju sini. Iya. Sembunyi kan. Iya, sembunyi. Memang Nanti kalau udah putus baru dicari. Nah, itu tadi. Jadi memang nggak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih Mas Abel atas kedatangannya. Semoga bukunya dan turnya lancar. Amin, amin, amin. Dan bisa menyelesaikan naskah-naskah selanjutnya untuk kedepannya lebih lagi dan lebih lagi berproses lebih lagi. Amin. Saat itu, ya sudah kita akhiri ya akhirnya ya. Kita akhiri Sinersa Sambo edisi B1 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.